Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurintan Suciani dengan NIM 245100046. Di sini saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu siklus menstruasi? Yuk kita bahas. Jadi, siklus menstruasi adalah proses bulanan yang terjadi pada wanita usia subur, ditandai dengan adanya penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan dan pendarahan jika tidak terjadi pembuahan. Durasi siklus menstruasi juga bervariasi, umumnya kisaran 21 hingga 35 hari, akan tetapi rata-rata ada di 28 hari. Setelah siklus menstruasi, kita masuk ke fase. Fase dibagi menjadi beberapa. Yuk kita bahas. Yang pertama ada fase menstruasi, itu hari pertama sampai hari kelima. Apa yang terjadi itu? Yang terjadi lapisan rahim endometrium yang telah menebal luruh dan keluar dari tubuh melalui vagina bersama dengan darah dan jaringan. Ini menyebabkan pendarahan menstruasi. Gejalanya ada pendarahan vagina, kram perut, nyeri punggung, payudara terasa nyeri atau tegang, dan juga perubahan suasana hati atau perubahan mood. Fase yang kedua yaitu fase folikular hari ke-6 hingga ke-14. Apa yang terjadi? Yang terjadi di fase folikular yaitu hipotalamus melepaskan hormon GnRH yang memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merangsang ovarium untuk melepaskan folikel yang berisi sel telur. Salah satu folikel akan berkembang lebih cepat daripada yang lain, menghasilkan estrogen. Estrogen menyebabkan penebalan dinding rahim. Gejalanya beberapa wanita sering mengalami perubahan suasana hati atau peningkatan energi. Masuk ke fase yang ketiga yaitu fase ovulasi yang terjadi di hari ke-14. Fase ovulasi yaitu yang terjadi di fase ovulasi itu lonjakan hormon luteinizing hormone atau hormon LH dari kelenjar pituitari memicu pelepasan sel telur matang dari folikel. Sel telur kemudian bergerak menuju tuba falopi, tempat pembuahan terjadi. Gejalanya beberapa wanita mengalami sedikit pendarahan, nyeri perut ringan, peningkatan libido, dan peningkatan suhu basal tubuh. Kini kita masuk ke fase yang keempat atau fase terakhir yaitu fase luteal di hari ke-15 hingga ke-28. Yang terjadi di fase ini, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Progesteron membantu mempersiapkan rahim untuk kehamilan dengan mempertahankan lapisan endometrium yang menebal. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum menyusut, tingkat progesteron dan estrogen menurun, dan lapisan endometrium luruh memulai menstruasi yang berikutnya. Gejalanya seperti PMS, premenstrual syndrome, dapat muncul pada fase ini, seperti kembung, perubahan suasana hati, sensitivitas payudara, dan kelelahan. Bisa juga terkadang beberapa orang muncul ada jerawat di bagian muka. Terus sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi. Faktor di sini ada beberapa, yaitu yang pertama itu faktor genetika. Siklus menstruasi seringkali mirip dengan siklus ibu atau kerabat wanita lainnya. Misalnya kadang ibunya itu siklusnya di 34 hari. Nah, biasanya anaknya juga ikut ibunya. Atau kadang waktu ibunya fase menstruasi, anaknya juga nanti mengikuti setelah 2 hari atau 3 hari kemudian. Atau bisa juga dengan kerabat lainnya. Itu juga nggak sama kerabat, kadang sama temen yang udah benar-benar deket aja kita menstruasinya bisa bareng gitu. Terus yang kedua ada stres. Stres dapat menyebabkan perubahan hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi. Di sini stres tuh dapat kayak memperpanjang siklus menstruasinya. Jadi kayak yang biasanya di 28 hari udah mens, kok ini belum gitu. Kadang ada juga yang sebulan malah 2 kali, seperti itu. Yang ketiga ada berat badan. Berat badan yang sangat rendah atau yang sangat tinggi dapat mengganggu siklus menstruasi. Jadi berat badan rendah itu juga nggak bagus, berat badan
tinggi itu juga nggak bagus. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga pola makan kita supaya berat badan kita itu seimbang. Terus yang keempat ada kondisi medis. Beberapa kondisi medis seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Terus ada obat-obatan. Beberapa obat-obatan dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Itu misalnya kayak yang aku tahu itu seperti penggunaan obat-obatan yang berlebihan, atau kayak dikit-dikit sakit dikit tapi sakitnya tuh yang masih bisa ditahan, tapi memang dia kalau sakit harus minum obat gitu. Sekarang kita lanjut ke makanan yang bagus dikonsumsi agar siklus menstruasi kita tuh teratur gitu. Yang pertama tuh ada makanan kaya zat besi. Itu membantu mengganti darah yang hilang selama menstruasi dan mencegah anemia. Itu contohnya kayak daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, bayam gitu. Terus juga jangan lupa ditambahin minum TTD, tablet tambah darah. Terus yang kedua ada makanan kayak kalsium. Itu dapat membantu mengurangi kram otot dan nyeri. Itu seperti susu, yogurt, keju, brokoli, dan tahu. Terus yang ketiga ada makanan kayak magnesium. Magnesium membantu merelaksasikan otot, mengurangi kram, dan meningkatkan suasana hati. Contohnya pisang, kacang almond, dan coklat hitam. Terus yang keempat ada makanan kayak vitamin B. Makanan kaya vitamin B membantu mengatur suasana hati dan mengurangi kelelahan. Contohnya itu telur, ikan salmon, pisang, dan kacang-kacangan. Yang kelima ada makanan kaya serat. Makanan kaya serat membantu mengatur pencernaan dan mengurangi kembung. Itu seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Yang keenam ada makanan kaya asam lemak omega 3. Itu membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan suasana hati. Contohnya ikan tuna, kacang chia, atau ikan salmon itu juga masuk. Yang ketujuh, jangan lupa minum hangat. Seperti teh jahe dapat membantu meredakan kram perut dan mual. Contohnya juga ada teh jahe, teh kamomil, dan air hangat dengan lemon. Pokoknya kita sebagai wanita benar-benar harus yang namanya menjaga pola makan. Walaupun sebenarnya saya juga belum menjaga pola makan saya, tapi saya berusaha untuk itu. Jadi untuk teman-teman di sana yang semisal siklus menstruasinya itu nggak teratur atau nggak normal, itu sebaiknya periksa ke dokter kalau memang itu sudah terjadi beberapa kali gitu. Jangan mengabaikan hal-hal kecil, kan kita nggak tahu nih sebenarnya karena udah kebiasaan, biasanya tuh aku haidnya 2 bulan sekali kok, nggak apa-apa. Nah itu kan kalau terus menerus juga nggak baik. Jadi lebih baik harus dikonsultasikan ke yang lebih tahu, seperti ke vaskes pertama, yaitu di puskesmas. Itu kita bisa konsul pada bidan. Terus nanti kalau semisal di situ ada masalah, biasanya nanti sama bidan akan dikasih rujukan untuk ke dokter SPOG. Mungkin itu aja penjelasan dari aku tentang siklus menstruasi. Kalau semisal ada kekurangan, saya minta maaf. Kalau ada yang mau menambahkan juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.